Nah, sekarang lebih ke psikologi trading. Saya kasih tahu dulu alasannya, ya. Saya kasih tahu dulu untuk alasannya itu kenapa psikologi trading di menu yang kedua. Kenapa tidak analisa fundamental, teknikal, disverifikasi aset, atau praktek? Karena Bapak Ibu harus tahu, untuk psikologi trading itu sebenarnya adalah hal yang utama ya. Hal yang utama yang harus bisa kita kelola dulu, ya. Kenapa psikologi trading? Dari tab awal, ya, dari tab awal, dari mulai judul, di sini tuh Bapak Ibu harus udah punya pengertiannya terlebih dahulu, ya. Psikologi trading itu banyak sekali poin-poin yang harus Bapak Ibu cermati, ya. Jadi untuk si psikologi trading ini, sip, kita lanjut. Nah, di sini kita mulai, ya. Kita mulai dengan yang namanya Sir Isaac Newton, ya. Kalau Bapak Ibu baca di buku ini, di buku apa namanya The Intelligent Investor, di sini tuh ada satu poin yang menginformasikan bahwa seorang Sir Isaac Newton, ya, itu pernah loh invest tapi ke tradingnya dan rugi, ya. Ketika seorang jenius kalah oleh emosi, pelajaran abadi dari Isaac Newton dan kegilaan pasar saham, ya. Kalau kita ngomongin, ya, kalau kita ngomongin di saham itu yang paling pintar, yang paling cuan, udah pasti saya akan menjagokan seorang seorang profesor, ya, seorang doktor, seorang sarjanawan itu yang bakalan sukses di market karena mereka yang paling pintar, ya kan? Emang tetap aja. Ya, karena mereka paling pintar, ya, untuk kalau misalkan ditanya di market itu siapa yang harusnya bisa cuan maksimal, cuan terus gitu kan. Kalau ditanya orang pinter, ya harusnya mereka-mereka seperti profesor, guru dan lain-lain itu pinter-pinter dan mereka harusnya cuan. Tapi kenyataannya seorang ilmuwan, ya, seorang ilmuwan seperti Sir Isaac aja itu bisa loss, ya. Teman-teman bisa cek di sini, ya. Aku bisa menghitung pergerakan benda-benda langit tapi tidak kegilaan manusia. Berarti, ya, berarti kenapa saya angkat psikologi trading di menu awal? Karena psikologi trading itu tidak bisa dikalahkan, ya. Psikologi trading itu tidak bisa untuk teman-teman perhitungkan. Karena setiap kepala, setiap orang itu memiliki perhitungannya masing-masing, ya. Makanya seorang Sir Isaac aja itu tidak bisa untuk membaca pergerakan dari psikologi trading. Makanya balik lagi, ini materi awal teman-teman untuk di market, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semua kalau misalkan ngomongin masalah trading, sebenarnya taruhlah bikin satu rules. Buy MA20, eh, MA20 breakout, buy. Udah continue aja. Atau jangan sentuh gorengan sama sekali. Itu chance untuk cuan besar. Tapi kan kita kadang-kadang kepengen ya, dapat cuan 30% sehari, itu kan kepengen kan. Nah, itu yang dimaksud dari Sir Isaac ya. Karena ilmuwan paling jenius. Nah, ini profil dari Sir Isaac ya. Ilmuwan paling jenius sepanjang sejarah ikut berinvestasi di saham South Sea Company. Ya, awalnya untung, keluar saat merasa sudah cukup. Ya, awalnya untung karena dia membatasi diri, ya. Keluar saat merasa cukup, itu yang selalu saya ajarkan untuk teman-teman semua di market kan. Kalau udah nyampe target udah selesai. Mau naik makin lanjut silahkan. Enggak, ya kita udah taking profit. Atau dari sini saya sudah terapkan ya. Kalau udah naik dua untuk solusinya, taking profit seluruhnya atau sebagian. Kalau saya tambahin kata-katanya supaya tingkat bersyukurnya itu berlebih. Itu ngacunya saya belajar dari materi-materi seperti ini. Karena saya tidak sepintar Ishak, saya juga tidak sepintar untuk teman-teman yang suka menghitung, tapi secara psikologi saya sudah terlatih. Contoh kayak film, sakit nggak? Kita cuma dapat 12% tapi naiknya 100% sakit.
Tapi daripada rugi, ya kan? Yang penting 12% itu dirasa sudah cukup, ya. Dirasa kita sudah cukup. Makanya kalau misalkan kita ketemu emiten udah nyampe nih, ya target kita, buang sebagian atau buang semuanya. Naik makin kencang lagi, yaitu bukan rezeki kita, ya seperti itu. Supaya tidak terjadi seperti share Ishak ini. Tapi ketika harga terus naik, Newton FOMO, lalu masuk lagi di harga yang jauh lebih tinggi. Hasil akhirnya rugi besar saat harga saham anjlok tajam. Maka dari itu, saya tuh khawatir, ya. Saya tuh khawatir untuk Bapak Ibu semuanya yang masuk ke emiten-emiten yang sudah tinggi. Contoh seperti SCMA, MTEK, terus apalagi yang naiknya udah pucuk-pucuk banget tuh ya, yang naiknya udah gila-gila banget seperti film, itu kan naiknya udah pucuk-pucuk banget. Dan Bapak Ibu semua, saya yakin yang ikutan bootcamp itu pernah nanya, Mas boleh nggak beli saham MTEK? Mas boleh nggak beli saham SCMA? Mas boleh nggak beli saham film? Itu posisinya udah tinggi-tinggi banget, ya. Posisinya udah tinggi-tinggi banget, yang Bapak Ibu harus sadarin, ya. Bisa dicek di sini ya. Tapi ketika harga terus naik, Newton FOMO, ya seorang seorang jenius loh ya, seorang jenius, seorang apa namanya penemu yang bisa memperhitungkan pergerakan benda langit, dia aja masih FOMO, ya. Wajarlah kalau misalkan kita juga ikutan FOMO, tapi dengan ikutan bootcamp ini, ya setidaknya kita sudah mulai latihan. Setidaknya kita sudah mulai membatasi diri. Setidaknya kalau misalkan masih gatel pengen masuk, kita masuknya jangan banyak-banyak. Supaya tidak seperti Newton ya. Bahkan Newton pun tak mampu melawan emosi dan euforia pasar ya. Dari buku yang saya baca dari sini, kisah Sir Isaac Newton itu ditutup dengan tidak melanjutkan investasi di em, apa namanya di stoknya ya. Jadi tutup kasus dengan pembahasan sampai di sini. Jadi kesimpulannya, seorang jenius aja bisa kena FOMO, ya. Seorang jenius aja yang bisa menghitung pergerakan benda-benda langit, tapi tidak kegilaan manusia. Makanya kita harus bisa ngerem, ya, membatasi. Mulai dari sekarang nih, ini saya memberikan informasi ke Bapak Ibu semuanya sekalian mengingatkan ke diri saya, ya. Karena begini pun saya tetap ada kalanya pada saat saya FOMO juga ada. Tapi setidaknya apa yang saya sampaikan, saya mengingatkan diri saya dan Bapak Ibu juga dapat ilmunya. Ya, kita sama-sama jangan beli saham yang udah tinggi dengan full power. Kalau misalkan gatal, beli aja 10% atau 20% dari total aset. Supaya kalau salah actionnya, itu Bapak Ibu semua tidak sampai pensiun di pasar. Ya, paham di situ ya? Di tab 1 ini sudah kita dapatkan sedikit sentilan ya, bahwa seorang jenius saja itu bisa salah di market, apalagi kita. Makanya kita harus banyak belajar, bisa mengadaptasi dengan semua kondisi. Ya, lanjut. Tab 2. Oke, kita jelaskan langsung ke materi intinya. Kalau tadi kan kita masih ngomongin masalah Newton yang kita harus sadar diri seorang jenius saja bisa kalah. Nah ini ya, mentalitas trader ya. Bedanya mindset mindset trader amatir sama profesional. Kita ini kita ini ya bisa dikatakan masih amatir ya. Bisa dikatakan masih amatir karena Bapak Ibu bisa cek ya. Bapak Ibu bisa cek ini adalah yang biasa dilakukan ya. Contoh, di aspek apa? Fokus utama. Fokus utamanya ya, cari saham yang pasti naik. Sebenarnya di market itu nggak ada yang pasti naik ya. Sebenarnya di saham itu nggak ada yang pasti naik. Tidak ada. Mau sejago apapun analisanya di market itu tidak ada yang pasti naik. Ya, kecuali kalau Bapak Ibu kenal dengan
market makernya, yaitu beda cerita ya. Ini lebih ke bagaimana kita mengenal pribadi tanpa adanya market maker ya. Sedangkan untuk trader profesional itu membangun sistem yang konsisten. Contohnya apa? Ya, contohnya seperti Gria Saham ID. Ya, contohnya itu seperti Gria Saham ID. Ya, seperti Gria Saham ID memiliki 4 indikator yang terus digunakan tidak berganti-ganti. Itu adalah sistem cara menganalisa. Dan itu pasti semuanya berbeda. Ya, yang satu misalkan pakai indikator stokastik, yang satu pakai Bollinger Band, yang satu Fibonacci, atau rumusan melihat foreign flow, pola chart, atau misalkan money management, itu semuanya berbeda. Sesuai dengan kriterianya masing-masing dan kecocokannya masing-masing. Ya, itu semuanya berbeda. Makanya kita perlu ada yang namanya rencana. Perlu adanya backtesting. Setiap kali sistem yang digunakan, itu apakah hasilnya sesuai atau tidak dengan apa yang biasa kita lakukan atau yang biasa kita inginkan. Jadi Bapak Ibu harus punya yang namanya sistem, ya, sistem supaya Bapak Ibu semua bisa memfilter semua informasi yang Bapak Ibu terima. Misalkan kata si Yana nih saham BCA bagus, ya kan? Contoh kata si B saham BNI bagus. Untuk Bapak Ibu yang masih amatir, memikirnya informasi itu udah pasti valid. Apalagi misalkan punya histori. Oh si Mas Yana nih 5 kali rekomendasi bagus terus nih. Pasti yang keenamnya naik. Itu amatir tuh. Tapi trader profesional dengan memiliki sistem, semua informasi dari siapapun dengan histori apapun, pasti dia cross check. Yakin nggak nih sesuai dengan apa yang kita buat? Yakin nggak nih sesuai dengan apa yang kita mau? Itu namanya adalah membangun sistem yang konsisten. Jadi tidak asal beli. Itu ya. Jadi harus dipahami ini. Setiap poinnya ini harus kita terapkan. Ya, setiap poinnya harus kita terapkan, makanya saya ingatkan lagi. Ya, tujuan trading buat amatir itu pasti ini sangat-sangat dianut ya. Cuan cepat instan. Makanya buat teman-teman yang masih amatir atau yang investasinya masih belum terarah, trend plan aja nggak punya, pasti kegoda sama saham-saham yang tadi saya baru buat konten tuh. Si SLIS, si TOSK, si Kaki, terus apa lagi tuh, yang sehari kemarin saham-saham gocap bangun naik 30%, 30%, 30%, pasti kegoda. Saya yakin pasti tergoda. Karena berpikirannya seperti ini. Ya, ngapain beli saham BCA? Sehari cuan paling cuma 0, sekian persen. Ngapain beli saham buat LQ45 naiknya nggak signifikan? Ngapain beli saham-saham seperti Astra, Telkom, XL yang naiknya perlahan? Mendingan beli saham-saham gorengan, cepat naik. Amatir, ya, amatir. Itu bedanya. Sedangkan yang profesional itu bertahan dengan jangka panjang, ya. Kalau untuk yang bertahan jangka panjang, mau masuk gorengan, mau masuk LQ45, mau masuk second liner, itu punya yang namanya trade plan. Itu punya yang namanya strategi. Apakah trader profesional salah masuk ke gorengan? Tentu tidak. Apakah trader amatir salah masuk ke emiten LQ45? Tidak juga, ya, tidak juga. Yang penting mau masuk gorengan, mau masuk LQ45, strateginya sudah tepat, ya. Sistemnya sudah punya. Jadi tahu saham ini naik ke berapa kita bisa taking profit, saham ini turun ke berapa kita bisa stop loss. Pada saat stop loss kita tidak berpikiran untuk balas dendam. Pada saat taking profit kita nggak terlalu euforia terlalu tinggi. Nah itu ya, di tujuan tradingnya aja udah berbeda. Ya,
reaksi saat rugi. Nah, ya, panik balas dendam. Ini banyak sekali terjadi, ya. Ini banyak sekali terjadi. Pada saat kita cut loss, pada saat teman-teman cut loss, pada saat Bapak Ibu semua stop loss, pasti berpikiran, nih hari ini saya cut loss 1,5 juta. Harus beli saham apa yang sekiranya bisa nutup minus hari ini. Oke lah, modal kita pakai full margin misalkan, supaya minimal bisa BEP dulu deh. Itu udah salah. Mindsetnya itu udah salah, mentalitasnya itu udah salah banget. Dan apakah itu terjadi di market? Sangat terjadi, ya, sangat terjadi. Yang seharusnya di sini, ya, di sini evaluasi dan terima loss sebagai bagian dari sistem. Kalau misalkan yang seharusnya, oh kita cut loss nih, saya mungkin sebentar lagi akan cut loss ESA karena ESA saya tidak sejalan dengan analisa saya nih. Dia udah keluar dari area 600, 580-nya lagi dicoba diuji terus. Kalau sampai break, mau nggak mau saya harus cut loss. Ya. Tapi apakah saya menyesal? Tentu tidak. Berarti analisa saya ada yang salah. Ya. Berarti timing saya pada saat masuk ada yang salah. Dan ketika loss, itu saya selalu berpikir bahwa ini adalah ilmu mahal yang harus saya bayar. Karena saya tidak membeli saham tersebut pada saat timing yang bagus. Entah itu secara mikronya, entah secara teknikalnya, itu semua ada alasannya, ya. Tapi tidak menyalahkan kepada siapapun. Balik lagi salah terhadap diri kita sendiri karena kita yang menganalisa, kita yang memutuskan jual beli, kesalahan itu buat kita sendiri dan kedepannya tidak untuk dilakukan ulang. Setidaknya kita sudah paham di sana, ya. Lanjut entry dan exit, ya. Untuk amatir itu biasanya berdasarkan feeling, rumor, FOMO dan satu lagi informasi dari influencer. Ya, itu biasanya dipakai. Itu amatir, ya, amatir. Saya yakin di salah satu di teman-teman di sini itu ada yang tidak melakukan ini, ya. Ada yang sudah mulai berdasarkan rencana dan data. Saya yakin mungkin salah satu, salah dua atau salah tiga sudah melaksanakan ini. Jadi, kalau misalkan siapapun, siapapun, apalagi seorang Risiana yang memberikan informasi, itu sudah wajib dianalisa ulang. Ya, ini market lagi bullish. Ya, ini market lagi bullish. Siapapun yang merekomendasikan saham, entah itu orang anak yang baru lulus kuliah, entah itu yang baru belajar di saham, entah itu anak SMA yang udah mulai masuk ke dunia saham, itu semua sudah bisa dianggap sebagai jago karena beli saham aja, apa aja naik. Karena memang marketnya lagi bullish, ya. Karena memang marketnya lagi di bullish. Jadi Bapak Ibu bakalan bertemu banyak dengan influencer yang tiba-tiba menjadi influencer. Tiba-tiba Bapak Ibu semua buka media sosial, tiba-tiba banyak yang ngomongin saham. Tiba-tiba buka di Trends, tiba-tiba yang ngomongin saham. Padahal kalau market lagi kurang bagus, belum tentu. Ya, belum tentu. Di sini saya udah 7 tahun di market. Itu menyaksikan banyak sekali fenomena market lagi naik. Itu banyak yang disembah-sembah kayak, gua paling jago, gua paling jago. Dan Bapak Ibu semua adalah jadi sasaran market mereka. Jadi ke depannya, siapapun yang menganalisa, siapapun yang memberikan informasi, wajib, ya, wajib dianalisa ulang dengan membangun sistem yang konsisten. Ini kuncinya, ya. Kalau tidak punya ini, saya yakin nanti Bapak Ibu semua akan hanya mendengarkan siapa dari orang tersebut menginformasikan, ya. Seperti itu. Jadi hati-hati. Yang terakhir, di poin yang terakhir adalah manajemen resiko, ya. Dan ini sebagian besar tidak pernah melakukan.
ya. Bapak Ibu coba jujur di komen. Ya, jujur. Dari 56 yang ada di sini, 57 yang ada di sini, ada nggak yang melakukan manajemen resiko? Asal masuk, lot besar tanpa stop loss, lot tertukar, selalu pakai SL dan sabar ini yang seharusnya. Ya, asal masuk lot besar, apakah ada yang terhitung? Oh, ini emiten layak nih masuk di emiten ini dengan modal yang lebih besar karena ABCD. Oh, emiten ini nggak layak nih buat masuk, ya kan? Kenapa? Oh, emiten ini layak tapi lotnya sedikit. Nah, itu tuh Bapak Ibu harus diterapkan. Kalau di grup, ya, kalau di grup ya, kalau saya di grup, saya selalu merekomendasikan saham-saham yang bukan gorengan. Sekalinya saya masuk gorengan, saya selalu ada note ya. Hati-hati ini gorengan jangan pakai dana besar. High risk ya. Saya selalu menginformasikan itu karena karena saya paham di bagian emiten-emiten gorengan ini kalau misalkan kita salah ambil keputusan, alhasil bakalan tidur, bakalan turunnya makin dalam. Jadi saya selalu kasih note dan tidak sering memberikan informasi itu, ya. Daripada masuk gorengan, saya lebih baik minus di emiten-emiten seperti Era, S Hardware posisi saat ini ya, yang lagi pada diskon, ya. Itu. Jadi untuk yang benar adalah lot terukur, selalu pakai SL dan sabar. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu semua ngomongin masalah sabar, sabar ini ada waktu dalam arti sideways di hold, ya, masuk batasan stop loss keluar, untuk taking profit bisa sebagian atau seluruhnya, dan itu semuanya diperhitungkan, ya, tidak asal-asalan. Karena saya melihat banyak sekali portofolio yang terbalik. Maksudnya terbalik itu apa? Ya, yang terbalik itu seperti apa? Yang terbalik itu gorengan tebel-tebel, giliran saham-saham yang bagus tipis-tipis. Dan itu bukan terjadi di satu orang. Itu terjadi di puluhan orang underneath saya. Ya, masuk gorengan nih, bisa sampai 100 juta, bisa sampai 150 juta, bahkan ada yang 200 juta. Giliran masuk banking, 30 juta, maksimal 50 juta. Sedangkan masukan emiten-emiten LQ45 tipis-tipis banget. Giliran ditanya, ya kita ikut-ikutan. Nah, itu yang salah. Ya, itu adalah pembelajaran untuk kita semua. Bukan saya menggurui atau apa, tapi di sini saya belajar untuk diri saya sendiri, sembari buat mengedukasi Bapak Ibu semua. Karena saya percaya apa yang saya berikan itu bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk Bapak Ibu semuanya.